siapapun presidennya, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki baik kepada orang itu, maka tentu nanti bangsa ini ya tidak baik arahnya begitu. Kalau presidennya ini maslahat, kalau enggak ini enggak maslahat. Mana ada kemaslahatan ditentukan hanya oleh seorang presiden? Itu tauhid kita di mana? Memang kita secara syariat harus pilih sesuai istiadat kita, tapi tidak usah dong menggantungkan kesejahteraan sama seorang makhluk, itu tidak boleh. Secara tauhid enggak boleh. Makanya ini penting sekali. Jadi nggak boleh orang salah nama. Kita tetap memilih presiden, milih kiai, milih siapa saja, tapi tidak boleh menstatuskan manusia sama dengan status Tuhan. Itu bahaya sekali dalam ilmu tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Kalau yang saya tangkap dari video dari Gus Bah tersebut, beliau ini kalau kita bahasakan dengan bahasa kita ini jangan terlalu mengharapkan atau berharap kemaslahatan yang ada di Indonesia khususnya itu kepada manusia. Salah satu dari calon presiden baik nomor 1, nomor 2 atau nomor 3, sebab hal itu menyalip pada konsep tauhid yang memang menjadi panutan atau menjadi ajaran di dalam agama ini. Sebab seseorang yang terlalu berharap kepada manusia, maka ujung-ujungnya nanti akan kecewa. Maka kalau misalnya kita sebagai pendukung nomor 1 mengatakan bahwasanya kalau nomor 1 tidak jadi, maka Indonesia ini akan mengalami kehancuran, akan mengalami hal yang bahaya begini dan begitu. Begitu juga kepada pendukung nomor 2 atau nomor 3. Maka hal ini selayaknya tidak menjadi satu akidah atau kepercayaan, sehingga ini nanti menjadi perusak akidah kita. Atau kadang ini hanya merupakan jargon saja untuk menarik seseorang atau para masyarakat ini mendukung kepada paslon nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3. Atau ini hanya tarwid saja atau pemanis saja. Kalau di dalam bahasa bisnis ini merupakan sebagai bentuk diskon saja atau sebagai tawaran sehingga orang itu mau untuk membeli barang kita. Maka hal yang semacam ini di dalam misalnya di Pilpres ini, kalau dengan bahasa seperti itu tetap menyalip pada konsep tauhid seperti apa yang disampaikan oleh Gus Bah. Kemudian begini, kalau kita melihat kepada data-data yang ada dari zaman misalnya 2000 survei pemilihan yang kemarin, juga ada dari paslonnya itu yang mengatakan kalau misalnya kami tidak terpilih ya Allah, maka tidak ada yang menyembahmu. Maka hal seperti ini terlalu berlebih-lebihan, mungkin bahasanya seperti itu, atau bahkan ini memang berlebih-lebihan. Juga pada pemilihan sekarang ini ada sebagian dari pendukung dari paslon itu, mungkin para paslonnya atau para yang dipilih ini itu tidak mengatakan seperti itu, tapi sebagai pendukung ini untuk menarik jamaah itu atau menarik pemilih itu, menarik orang untuk mencoblos dari paslon itu, mengatakan bahwasanya kalau Indonesia ini tidak dipimpin kami atau kami tidak menang, maka Indonesia ini dalam keadaan kehancuran atau dalam hal yang bahaya yang lainnya. Maka hal seperti ini sebaiknya atau hal yang semacam ini tidak bagus untuk diucapkan di depan masyarakat. Kemudian kalau kita melihat bahasa dari Gus Bah, kita jangan terlalu berharap kemaslahatan atau menggantungkan kemaslahatan kepada calon presiden baik nomor 1, nomor 2 atau nomor 3. Sebab kalau kita lihat Sayyidina Ali itu pernah mengatakan begini, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Jadi seorang atau sekelas Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala yang merupakan beliau ini salah satu dari orang yang membasyara bil jannah yang dipastikan masuk surga, beliau ini mengatakan kalau kita terlalu berharap kepada manusia, maka yang didapat bukan suatu keberhasilan, akan tetapi suatu kekecewaan. Sebab manusia itu dikontrol oleh hati. Hati ini dibahasakan oleh para ulama yataqallabu hainan ba'da hainin, yaitu berubah dari waktu ke waktu. Misalnya sekarang mengatakan ya nanti semenit lagi atau 2 menit lagi mengatakan tidak. Itulah manusia. Manusia itu, makanya manusia ini kadang banyak yang tidak konsisten terhadap apa yang diucapkannya. Kemudian juga kalau kita lihat bahasanya Gus Bah ini, kalau kita lihat kepada bahasa dari Imam Syafi'i mengatakan ketika kamu berlebihan berharap pada seseorang, maka Allah akan timpakan padamu pedihnya harapan-harapan kosong. Jadi kalau kita sangat berharap kepada manusia, maka yang didapat bukan satu keberhasilan, tapi suatu kegagalan, satu kecewaan. Allah tak suka bila ada orang yang berharap kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang ini
berharap atau sangat berharap kepada manusia, bukan cita-citanya terkabulkan, bukan kesuksesan yang didapat, tapi satu kekecewaan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka manusia atau hambanya ini berharap kepada selain Dia. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa ila rabbika farghab. Jadi kepada Tuhanmu dan kepada Tuhanmu kamu harus berharap. Jadi bukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat pilpres semacam ini atau masa-masa pilpres saat ini, janganlah kita itu berlebihan dalam memuji, menyanjung misalnya calon presiden yang kita dukung. Misalnya kita sebagai misalnya memilih nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3, kita berlebih-lebihan dengan mengatakan seperti tadi, kalau misalnya nomor 1 tidak jadi, maka negara ini akan begini, akan mengalami kerusakan begini dan begini. Itu tidak bagus seperti itu. Atau mengatakan yang sebaliknya, kalau nomor 1 jadi atau nomor 2 jadi, nomor 3 jadi, maka Indonesia ini akan mengalami suatu kemaslahatan begini dan begitu. Sebab kenapa? Karena yang menjaga kemaslahatan umat secara umum, khususnya yang ada di Indonesia, itu tidak lain hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun presidennya, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki baik kepada orang itu, maka tentu nanti bangsa ini ya tidak baik arahnya begitu. Sebab kalau kita misalnya mengatakan kalau tidak yang misalnya nomor 1 yang tidak terpilih, maka bangsa ini akan rusak. Di dalam sisi agamanya misalnya, mengapa mengatakan seperti itu? Yang nomor 2, nomor 3 itu ada juga Islam juga. Atau sebaliknya, nomor 2 ketika tidak terpilih, maka negara ini akan mengalami kerusakan, khususnya di dalam agamanya begitu. Kenapa aku mengatakan begitu? Nomor 1, nomor 3 Islam juga, dan juga begitu seterusnya. Dan seharusnya memang kita sebagai pendukung itu ya mendukung sewajarnya saja, tidak usah berlebih-lebihan. Kalau memang ada kelebihan dari paslon yang kita dukung, ya kita ucapkan misalnya kebaikannya begitu. Kalau ada keburukannya, ya kita tidak usah mengungkapkannya, kita mendukung misalnya. Kalau ada orang bicarakannya tentang kejelekannya, ya cukup kita bela dengan hujah kita. Mungkin ini tanggapan saya kepada beliau Gus Baha, karena menurut saya apa yang disampaikan oleh Gus Baha ini sangat memberikan pencerahan sekali terhadap umat ini, khususnya kepada kami yang memang di dalam dunia politik ini belum tahu, belum begitu banyak mengetahuinya, sehingga kami ini harus ikuti yang mana, sehingga kalau orang itu tidak tahu atau dengan faktor yang lainnya, itu nanti berlebih-lebihan di dalam mendukung atau berikan harapan kepada paslon yang didukung. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.